Anda mungkin tidak tahu, tapi Anda tidak akan tercengang dengan informasi ini. Bahwa penyebutan kurban untuk ritual menyembelih hewan ternak di hari Idul Adha itu bukan penyebutan yang tepat. Sebenarnya penyebutan kurban untuk ritual menyembelih hewan ternak di tanggal 10 Zulhijjah atau hari tasyrik itu bukan penyebutan yang tepat. Tapi juga tidak bisa kita katakan penyebutan yang keliru. Itu persis seperti orang menyebut sedekah, menyebut infak, tapi yang dia maksud adalah zakat wajib begitu. Jadi kalau kita katakan infak itu masih bersifat umum. Infak ada yang di jalan Allah, ada yang di jalan setan, jalan kemaksiatan. Karena infak itu artinya membelanjakan. Orang bisa membelanjakan harta di jalan Allah, Allah bisa juga membelanjakan harta di jalan setan berupa kemaksiatan. Nah, untuk yang belanjakan harta di jalan Allah itu jenisnya banyak. Ada sedekah yang sifatnya sunnah, ada wajib, ada zakat yang sifatnya wajib. Bukan hanya zakat, termasuk nafkah kafarat yang sifatnya wajib itu juga bagian dari infak di jalan Allah yang memang hukumnya wajib. Begitu juga dalam penyebutan kurban. Jadi untuk dikatakan bahwa itu adalah kurban, ia tidak benar secara mutlak tapi pun tidak keliru. Karena penyebutan yang disebutkan oleh ulama dalam banyak kitab-kitabnya itu dengan istilah udhiyah atau dhahiyah gitu, dari kalimat duha. Duha itu artinya waktu irtifa'us syamsi wa imtidaduhu. Jadi ketika meningginya matahari sampai matahari kemudian pas berada di atas kepala itu waktu duha. Dikatakan waktu duha karena waktu itulah pertama kali ritual penyembelihan hewan ternak dilakukan, yaitu dicontohkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Maka hewan ternak itu disebut dengan dhahiyah atau udhiyah, dan itu penyebutan yang dipakai oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Nah, kurban itu adalah kata yang menginduk yang ibu kata ibunya, yang kemudian itu lahir banyak item-item kurban. Karena kurban itu muncul dari kalimat qaruba, qaf, ro dan ba, artinya mendekat. Kurban itu bentuk adjektif, bentuk masdar kalau dalam bahasa Arab untuk kalimat qaruba, mendekat. Maksudnya mendekat apa? Ia mendekati yang didekati dengan pendekatan. Jadi kurban itu adalah pendekatan, media untuk mendekati berupa persembahan. Maka kurban itu adalah persembahan yang dilakukan oleh pemberi kepada si penerima sebagai bentuk pendekatan diri. Dalam hal ini ibadah, maka itu adalah persembahan hamba kepada Tuhannya sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Sang Maha Kuasa. Dengan apa persembahan itu bisa dilakukan? Dengan ilmu kalau dia punya, dengan tenaga kalau dia punya, dengan harta pun dikatakan sebagai kurban. Nah, ada item khusus yang mana itu sebagai taqarrub, pendekatan kita kepada Allah, dan itu ritual dilakukan tanggal 10 bulan Zulhijjah, namanya udhiyah. Jadi udhiyah atau udhiyah itu item kurban. Jadi penyebutan kurban itu tidak 100% mutlak tepat, tapi pun tidak bisa disalahkan juga. Yang banyak dipakai oleh ulama adalah udhiyah atau ada bagusnya juga penyebutan kurban itu lebih populer daripada udhiyah. Bukan bagus dalam arti orang akhirnya nggak tahu nama sebenarnya yang disebutkan oleh ulama, tapi kurban itu kan punya muatan hikmah yang sangat banyak. Jadi kalau kita telusuri dalam Al-Quran, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyebut kurban itu dalam ceritanya anak Adam. Dua anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Dalam surat Al-Maidah ayat 21, "Idz qarraba qurbanan watlu 'alaihim bil haqqi nab'a abnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan."
ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang dua anak Adam yang ketika itu keduanya saling berlomba mendekati Allah kurbanan dengan sebuah persembahan. Fatuqubbila min ahadihima, diterima kurban salah satunya, tapi walam yutaqabbal minal akhar, akan tetapi yang lain gak diterima. Nah, itu mungkin yang inginnya kita mengambil pelajaran dari istilah kurban itu, bahwa ternyata ada loh kurban yang gak diterima, dan itu sejarahnya sudah sangat masyhur sekali. Kurban Habil diterima, tapi kurbannya Qabil tidak diterima. Sama-sama kurban, akan tetapi yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Nah, ini dipopulerkan agar mungkin kita belajar mengambil hikmah. Apa sebab kenapa kurban Qabil tidak diterima tapi kurban Habil nih diterima, kan begitu. Kalau kita buka ini kitab-kitab tafsir, kita menemukan ada cerita bahwa Qabil ini memang sangat menginginkan untuk menikah dengan siapa namanya Iklimah. Iklimah ini perempuan yang lahir satu kandungan bareng dengan Qabil. Jadi dulu Nabi Adam alaihissalam diceritakan dalam banyak kitab tafsir, itu istrinya Sayyidah Hawa itu mengandung 20 kali kandungan. Nah, setiap kandungan itu punya anak kembar, laki perempuan berpasangan. Nah, untuk adanya regenerasi, maka Allah perintahkan Nabi Adam untuk menikahkan satu dengan yang lainnya. Cuman syaratnya tidak boleh ada laki-laki menikah dengan wanita yang sekandung, serahim dengan dia gitu. Jadi bolehnya itu silang. Jadi kandungan A menikah dengan wanita yang di rahim B, rahim kedua, dan seterusnya. Nah, Qabil ini lahir berbarengan satu kandungan dengan Iklimah. Sedangkan rahim kedua Habil lahir bersama perempuannya namanya Layudha. Maka sesuai dengan aturan, Qabil nikah dengan Layudha, Habil jatahnya Iklimah. Hanya saja memang karena nafsu terhadap dunia, Qabil tidak terima aturan tersebut karena dia melihat Iklimah jauh lebih cantik daripada Layudha. Ya, Iklimah jauh lebih cantik daripada Layudha, sehingga dia paksa untuk menabrak aturan tersebut. Bahwasanya dia ingin sekali menikah dengan Iklimah, tidak mau dengan Layudha. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai penengah, orang tua yang menjadi penengah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana bisa terselesaikan masalah ini. Lalu turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempersembahkan persembahan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti persembahan yang diterima, itu dia boleh menikah dengan siapa yang dia mau. Jadi begitulah aturannya. Lalu kemudian keduanya mempersiapkan itu. Qabil mempersiapkan karena Qabil ini petani. Qabil ini orang yang punya sawah. Dia persembahkan. Tapi karena memang persembahannya ini niatnya dunia, niatnya wanita, dia tak sekalipun ada dalam benaknya untuk mempersembahkan persembahan agung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persembahannya itu dipersembahkan persembahan yang buruk, hasil panen yang buruk. Bahkan dalam kitab Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika si Qabil ini sudah mengikat itu jagungnya lalu dibawa ke atas bukit untuk ditaruh sebagai persembahan kepada Allah, di tengah jalan ternyata Qabil masih menemukan ada jagung yang bagus. Lalu dibuka itu ikatan, diambil yang bagus, disimpan, yang jelek dibawa sebagai persembahan. Sebaliknya Habil, adiknya ini justru mempersembahkan persembahan yang bagus. Dia adalah peternak kambing domba. Dia cari mana domba yang paling sehat, dia cari mana domba yang paling bagus. Ini sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicari karena dia tahu siapa yang akan dia persembahkan kambing ini, maka dia siapkan dengan yang agung karena dia tahu bahwa Allah Maha Agung, maka layak dan pantas untuk mendapatkan persembahan yang baik, persembahan yang agung dengan niat yang tulus. Lalu dicarikanlah kambing yang paling bagus, domba yang paling bagus, ditaruh di atas bukit berdampingan dengan
ternak atau hasil panennya Qabil. Malam harinya dalam sebuah kitab tafsir dikatakan, dan ini banyak kitab tafsir menyebutkan berkaitan dengan tafsir surat Al-Maidah ayat 27, turun api dari langit membakar persembahan Habil. Itu berarti kambing yang Habil persembahkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan percaya atau tidak bahwa kambing Habil ini lama berada di atas dunia, lalu turun lagi ke muka bumi ini sebagai ganti dari Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menerima perintah menyembelih anaknya gitu. Jadi lumayan cukup lama itu kambing berada di atas langit dunia. Jadi itulah. Maka dari cerita ini kita bisa belajar ternyata kurban itu tidak mesti bisa diterima. Karena ada beberapa kurban yang kurban Qabil kok bisa enggak diterima. Apa sebab? Pertama, niatnya dunia. Yang dia niatkan bukan kepada Allah, dia niatkan hanya untuk meraih dunia. Maka kurban yang kita persembahkan nanti di hari Idul Adha, kalau niatnya hanya keduniaan, mencari popularitas, biar dikata, biar dibilang, nggak mau kalah sama yang lain dan seterusnya, khawatir jadi seperti persembahan Qabil. Dan yang kedua, Qabil pun mempersembahkan persembahan yang buruk. Ini efek dari niat yang tidak kuat, melahirkan hasil kerja pun yang sekenanya saja begitu. Maka kita khawatir nanti niatnya diperbaiki, kurbannya pun harus dengan kurban yang terbaik. Tapi Habil diterima kurbannya sebagai kurban apa? Sebagai kurban yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang niatnya baik, taqarruban kepada Allah, dan juga persembahannya persembahan yang agung. Jadi agak ada bagusnya, bukan agak, memang bagus penyebutan kurban itu lebih populer. Tapi mesti dibarengi dengan pengetahuan informasi tentang kenapa dan hikmah apa di balik kalimat kurban itu sendiri. Ternyata di baliknya ada cerita Qabil dan Habil yang kurbannya itu tidak semua diterima, tapi ditolak. Yang diterima hanyalah persembahan yang lahir dari niat yang tulus dan juga persembahan yang baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.